Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Dipuri dengan NIM 0537873111 dari Program Studi Sistem Informasi UPBJJ Bandung. Kali ini saya akan membuat video tugas 3 mata kuliah berpraktik, yaitu mata kuliah pemrograman berbasis web. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil implementasi tugas praktik 3 mengenai pembangunan aplikasi pemesanan dan distribusi bahan ajar SITA Universitas Terbuka menggunakan framework Vue.js. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk membantu mengelola stok bahan ajar dan proses distribusi bahan ajar melalui delivery order dengan menerapkan konsep Vue Component, Vue Template, Directive, Data Binding, Compute Property, Method, Voucher, Filter, dan Event Handler. Lalu sekarang lanjut masuk ke code-nya. Pada proyek ini terdapat beberapa folder dan file utama yang digunakan untuk membangun aplikasi. Folder pertama yaitu folder aset yang berisikan CSS untuk mengatur tampilan aplikasi, kemudian ada folder data yang berisikan data bahan ajar JSON sebagai sumber data utama. Selanjutnya terdapat folder JS yang berisikan file apps.js sebagai pusat pengelolaan aplikasi. Ada folder service yang berisi service untuk mengambil data JSON. Lalu ada folder komponen yang berisikan beberapa Vue komponen. Selanjutnya di sini untuk data bahan ajar JSON ini berfungsi sebagai file data utama aplikasi. Dalam file ini terdapat beberapa kelompok data seperti daftar rute daerah, daftar mata kuliah, daftar jasa pengiriman, daftar paket bahan ajar, data stok bahan ajar, dan data tracking delivery order. Data stok bahan ajar berisi informasi seperti kode mata kuliah, judul mata kuliah, kategori, lokasi irak, harga, jumlah stok, substitut stok, dan catatan. Data tracking digunakan untuk menyimpan informasi pengiriman meliputi nomor delivery order, nama mahasiswa, ekspedisi, tanggal pengiriman, paket yang dipilih, total harga, serta riwayat perjalanan paket. Penggunaan file JSON memungkinkan aplikasi tetap dapat berjalan meskipun belum menggunakan database. Terus lanjut untuk bagian API.js ini, file ini berfungsi sebagai service yang digunakan untuk mengambil data dari file data bahan ajar JSON. Pada file ini digunakan fungsi fetch untuk membaca data JSON, kemudian mengubah menjadi objek JavaScript menggunakan response JSON. Setelah data berhasil diambil, data tersebut dikirimkan ke aplikasi Vue.js sehingga dapat digunakan oleh seluruh komponen yang membutuhkan. Memisah fungsi pengambilan data ke dalam service membuat kode menjadi lebih rapi dan mengikuti prinsip pemisahan tanggung jawab. Selanjutnya pada bagian status Vue.js ini merupakan Vue komponen yang digunakan untuk menampilkan status stok bahan ajar. Komponen ini menerima data quantity, safety stock, dan catatan melalui props yang dikirimkan oleh parent komponen. Pada komponen ini diterapkan conditional rendering menggunakan VIF, VElse if, dan VElse. Jika jumlah stok sama dengan 0, maka status ditampilkan sebagai kosong. Jika jumlah stok lebih kecil dari safety stock, maka status ditampilkan sebagai menipis. Sedangkan jika jumlah stok masih mencukupi, maka status ditampilkan sebagai aman. Selain itu, terdapat tooltip yang muncul ketika kursor diarahkan ke status stok. Tooltip tersebut digunakan untuk menampilkan catatan tambahan mengenai bahan ajar yang bersangkutan. Komponen ini menunjukkan penggunaan Vue komponen dan properti template sesuai dengan indikator tugas. Lanjut ke bagian stock table. File ini merupakan komponen utama yang digunakan untuk mengelola data stok bahan ajar. Pada bagian props, komponen menerima data stok bahan ajar, daftar rute daerah, dan daftar kategori mata kuliah dari parent komponen. Pada bagian data terdapat beberapa variabel seperti filter rute daerah, filter kategori, pilihan sorting, status reorder, informasi pesan error, mode edit, serta data form yang digunakan untuk menambahkan atau memperbarui data bahan ajar. Pada bagian compute property terdapat filter item yang berfungsi untuk mengelola data stok berdasarkan filter dan sorting yang dipilih pengguna. Ketika pengguna memilih rute daerah tertentu, memilih kategori tertentu, atau melakukan sorting berdasarkan judul, harga, maupun jumlah stok, data pada tabel akan diperbaharui secara otomatis. Pada komponen ini juga ditetapkan pengelolaan data array menggunakan direktif v-for untuk menampilkan daftar bahan ajar ke dalam tabel. Kemudian diterapkan direktif vmode pada from input sehingga perubahan data pada input langsung tersimpan ke dalam data Vue.js. Selanjutnya terdapat voucher yang digunakan untuk memantau perubahan filter rute daerah dan cek fokus reorder. Ketika pengguna memilih rute daerah, voucher akan memberikan informasi tambahan pada pengguna. Ketika fitur reorder diaktifkan, voucher akan menampilkan pesan bahwa data yang ditampilkan merupakan stok yang menipis atau kosong. Pada bagian methods terdapat beberapa fungsi utama. Fungsi reset filter digunakan untuk mengembalikan filter ke kondisi awal. Lalu untuk fungsi validate form digunakan untuk memastikan seluruh data yang wajib diisi telah terisi dengan benar. Lalu untuk fungsi submit form digunakan untuk menambah atau memperbarui data bahan ajar. Lalu fungsi start edit digunakan untuk memuat data yang akan diedit ke dalam form. Lalu pada fungsi cancel
Cancel edit digunakan untuk membatalkan proses edit, sedangkan clear form digunakan untuk mengosongkan seluruh form setelah proses berhasil dilakukan. Pada komponen ini juga diterapkan event handler keyboard melalui key up enter sehingga pengguna dapat menekan tombol enter untuk mempercepat proses input data. Lanjut ke layout tracking. Pada file ini digunakan untuk mengelola proses tracking dari value order. Pada bagian ini data terdapat variabel keyword yang digunakan untuk menyimpan kata kunci pencarian, result untuk menyimpan hasil pencarian, message untuk menampilkan informasi kepada pengguna, dan progress text untuk menyimpan data progres pengiriman. Pada bagian compute property terdapat tracking object yang digunakan untuk mengelola data tracking sehingga lebih mudah diproses saat pencarian dilakukan. Pada bagian method terdapat fungsi insert yang digunakan untuk mencari data berdasarkan nomor delivery order maupun NIM mahasiswa. Lalu untuk fungsi clearser digunakan untuk menghapus hasil pencarian dan mengembalikan tampilan ke kondisi awal. Lalu fungsi add progress digunakan untuk menambah informasi perjalanan paket sehingga status pengiriman dapat terus diperbaharui. Pada komponen ini diterapkan event keyword menggunakan tombol enter untuk melakukan pencarian dan tombol escape untuk menghapus hasil pencarian. Dengan adanya fitur ini, pengguna dapat melakukan tracking pengiriman secara lebih cepat dan mudah. Lalu sekarang lanjut ke order form JS. File ini digunakan untuk membuat delivery order baru. Pada bagian data terdapat objek form yang berisi NIM mahasiswa, nama mahasiswa, ekspedisi, paket bahan ajar, tanggal pengiriman, dan total harga. Pada bagian compute property terdapat generator number yang digunakan untuk membuat nomor delivery order secara otomatis berdasarkan tahun berjalan dan jumlah data tracking sudah ada. Selain itu terdapat select package yang digunakan untuk menampilkan informasi paket bahan ajar yang dipilih pengguna. Pada komponen ini juga diterapkan voucher pertama digunakan untuk memantau perubahan paket bahan ajar dipilih sehingga total harga dapat diperbarui secara otomatis. Voucher kedua digunakan untuk menghapus pesan sukses ketika pengguna mulai melakukan input data baru. Pada bagian method terdapat fungsi submit order yang berfungsi melakukan validasi data, membuat delivery order baru, dan mengirim data tersebut ke parent komponen untuk disimpan ke dalam sistem. Lalu lanjut ke bagian apps model JS. File ini merupakan view komponen yang digunakan untuk menampilkan dialog konfirmasi. Komponen ini digunakan ketika pengguna akan menghapus data bahan ajar. Sebelum data dihapus, sistem akan menampilkan pesan konfirmasi agar pengguna dapat memastikan kembali tindakan yang akan dilakukan. Penggunaan modal seperti ini membantu mengurangi risiko penghapusan data secara tidak sengaja. Dan file apps.js, file ini merupakan pusat pengendali aplikasi. Pada bagian awal, file dilakukan pembuatan filter view, yaitu filter rupiah dan filter buah. Filter rupiah digunakan untuk mengubah angka menjadi format mata uang rupiah, sedangkan filter buah digunakan untuk menambah satuan buah pada jumlah stok bahan ajar. Pada lifecycle crate dilakukan proses pengambilan data dari file data bahan ajar JSON menggunakan API service. Data yang berhasil diambil kemudian disimpan ke dalam datastate aplikasi sehingga dapat digunakan oleh seluruh komponen. Pada bagian method terdapat beberapa fungsi utama, yaitu fungsi handle create stock digunakan untuk menambahkan data bahan ajar baru, fungsi handle update stock digunakan untuk memperbaharui data bahan ajar yang sudah ada, fungsi open delete modal digunakan untuk menambahkan dialog konfirmasi penghapusan data, fungsi cover delete digunakan untuk menghapus data setelah pengguna memberikan persetujuan, fungsi handle new order digunakan untuk menambahkan delivery order baru, sedangkan fungsi handle add progress digunakan untuk memperbaharui riwayat perjalanan paket pada halaman tracking. Melalui apps.js, seluruh komunikasi antar komponen dapat berjalan menggunakan mekanisme props dan event sehingga aplikasi menjadi lebih terstruktur. Sekarang lanjut untuk menjalankan aplikasinya menggunakan live server. Muncul halaman pertama yang ditampilkan adalah halaman utama Sita UT. Pada halaman ini terdapat 3 menu utama, yaitu stok bahan ajar, tracking DO, dan pemesanan. Ketiga menu tersebut digunakan untuk mengakses fitur utama yang tersedia pada aplikasi. Pertama, saya membuka menu stok bahan ajar. Pada halaman ini ditampilkan daftar bahan ajar yang terdiri dari kode mata kuliah, judul mata kuliah, kategori, UT daerah, rak, harga, quantity, safety stock, status, dan aksi. Data tersebut ditampilkan menggunakan direktif V4 sehingga seluruh data dapat dirender secara otomatis berdasarkan data yang tersedia pada array. Pada bagian atas terdapat fitur filter UT daerah dan kategori mata kuliah. Fitur ini digunakan untuk mempersempit data yang ditampilkan sesuai kebutuhan pengguna. Selain itu tersedia juga fitur sorting berdasarkan judul, harga, dan jumlah stok untuk memudahkan proses pencarian informasi. Coba itu daerahnya. Terus yang kategori berdasarkan judul, berdasarkan stok, berdasarkan harga.
Selanjutnya juga terdapat fitur reorder digunakan untuk menampilkan stok yang menipis atau kosong sehingga memudahkan proses pengadaan data bahan ajar. Lalu di sini juga terdapat fitur tambah data bahan ajar. Di sini saya akan memasukkan informasi bahan ajar yang baru pada mata kuliah. Kategori di daerah alokasi harga jumlah stoknya seperti stok. Di sini tekan tombol tambah data, langsung muncul. Setelah tombol tambah data ditekan, data baru muncul langsung pada tabel tanpa perlu melakukan refresh halaman. Hal ini menunjukkan bahwa data binding dan event handler berjalan dengan baik. Selanjutnya saya akan mencoba fitur edit data. Data yang dipilih akan dimuat ke dalam form sehingga dapat diperbarui sesuai kebutuhan. Misalnya ini stoknya kurangin. Lalu tekan tombol update data. Pembaruan data langsung ditampilkan pada tabel. Lalu berikutnya saya akan mencoba tombol delete. Lalu delete. Ketika tombol delete tekan, aplikasi menampilkan dialog konfirmasi terlebih dahulu sebelum data dihapus. Sekarang lanjut ke bagian tracking delivery order. Pada halaman ini, pengguna dapat melakukan pencarian berdasarkan nomor delivery order maupun menggunakan ini. Sini saya akan mencoba memasukkan nomor DO-nya. Tekan tombol cari. Sistem berhasil menampilkan informasi pengiriman seperti nama mahasiswa, status pengiriman, ekspedisi, tanggal kirim, paket bahan ajar, total harga, dan riwayat perjalanan paket. Selanjutnya saya akan mencoba menambahkan progres perjalanan. Sini. Sini muncul, setelah informasi perjalanan dimasukkan, data tombol tambah progres ditekan, data perjalanan paket langsung berubah pada sistem. Selanjutnya kita coba ke menu pemesanan baru. Pada halaman ini, pengguna dapat membuat delivery order baru. Nama delivery order dibuat secara otomatis oleh sistem menggunakan Combier Property. Saya mengisi sini saya akan mengisi ini. Nama, ekspedisi, pilih paket, Jadi ketika bahan ajar dipilih, informasi paket dan total harga langsung muncul secara otomatis. Hal ini menunjukkan penggunaan Combier Property dan voucher dalam aplikasi. Setelah tombol tambah DO ditekan, data delivery order baru berhasil ditambahkan ke dalam sistem. Langsung masuk ke sini. Coba cek ini. Sekarang coba cek. Reset dulu. Masuk. Ntar. Sini muncul. Selesai. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.